Melalui program ini, kami ingin belajar tentang kesadaran dalam mengatasi kerusakan bencana alam antara Jepang dan Indonesia. Hari ini, kami meminta 3 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Jepang untuk berbincang dengan kami. Kami akan mulai bertanya kepada mereka soal kesadaran pencegahan bencana yang terjadi di Indonesia. Halo, terima kasih atas waktunya. Apa kabar semuanya? Baik. Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah merasakan gempa di Indonesia? Tolong ceritakan. Bagaimana dengan Amira? Sebenarnya aku belum pernah mengalami gempa atau tsunami yang cukup besar selama aku di Indonesia. Oh, begitu ya? Iya, tapi aku ingat waktu dulu pernah terjadi gempa dan tsunami yang cukup besar terjadi di Aceh. Kejadiannya kira-kira tahun 2004. Iya, aku ingatnya itu. Kalau di Jepang, apakah Anda pernah mengalami kejadian serupa? Iya, aku pernah. Apalagi durasi gempa di Jepang sepertinya cukup lama. Tapi di Indonesia gempa yang kurasakan meredanya berlangsung sangat cepat. Itu yang aku rasakan. Oh, begitu. Bagaimana dengan Nabila? Kebetulan aku punya sedikit pengalaman gempa di Jepang. Karena aku datang ke Jepang saat kelas 5 SD. Namun di tanggal 11 Maret 2011, aku mengalami gempa bumi yang cukup besar di bagian Jepang Timur. Dan itu pertama kalinya aku mengalami gempa. Ya, saat itu aku menonton berita di TV tentang tsunami di wilayah Tohoku. Aku mengalami ancaman gempa dan tsunami untuk pertama kalinya. Oh ya, kalau Andika sendiri bagaimana? Yang saya ingat pada saat gempa terjadi di Jakarta, orang-orang cukup kaget dan juga merasa panik. Ya, itu saja. Baiklah, aku mengerti. Semua orang punya pengalaman masing-masing soal bencana alam. Apalagi untuk kami, gempa bumi di Jepang Timur pada tahun 2011 merupakan gempa bumi terbesar dalam sejarah Jepang. Hal itu menyebabkan kerusakan parah di berbagai lokasi. Kerusakan yang sebelumnya belum pernah kami alami. Salah satu lokasinya berada di kota Kesenuma. Sebelum gempa terjadi, jumlah populasinya sebanyak 74.000 jiwa. Kemudian, kota terkena gempa bumi dan tsunami. Kota Kesenuma mengalami kerusakan parah karena efek tsunami dari gempa bumi Jepang Timur di tahun 2011. Sebanyak 1.355 orang tewas atau hilang. Sekitar 26.000 bangunan hancur. Terhitung sebanyak 41% dari seluruh bangunan di kota. Kami mendapat berbagai informasi pada saat malam gempa terjadi. Listrik padam cukup lama dan kami tidak bisa menonton televisi. Radio setempat menyampaikan informasi bahwa puluhan ribu orang telah tewas. Banyak puing di jalanan dan lantai pertama balai kota terendam air. Foto yang diambil dari atap ini menunjukkan laut seolah terbakar karena adanya ledakan besar. Banyak mobil bertumpuk, rumah hancur. Kami seakan-akan musnah dihantam musibah ini. Tetapi perlahan-lahan kami memahami situasi itu. Kawasan pesisir kota Kesenuma pernah dilanda tsunami serupa di masa lalu. Itu sebabnya warga pesisir memiliki kesadaran tinggi terhadap pencegahan bencana. Latihan evakuasi tsunami rutin dilakukan. Warga dan penduduk setempat berkeliling kota untuk memastikan seberapa jauh banjir akan datang. Juga memahami pada titik mana mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi jika tsunami datang lagi. Seluruh wilayah pesisir mengadakan kegiatan pencegahan. Selain itu, kami mempersiapkan siaran darurat yang dipasang di kota kami. Kami juga berusaha mengirim dan menawarkan informasi melalui Twitter dan situs web resmi kota Kesenuma. Selain itu, setelah gempa besar Tohoku, kami berbagi informasi di media sosial lainnya seperti Facebook dan lain, serta mengirimkan pemberitahuan darurat gempa ke ponsel. Kami juga telah melakukan langkah-langkah di sisi perangkat keras, seperti membangun tanggul pasang surut untuk mencegah tsunami. Tapi tentu saja ada kemungkinan terjadi tsunami yang ketinggiannya melebihi tanggul yang sudah dibangun. Konsep dasar kami
adalah mencegah menduduki tempat yang berpeluang kebanjiran. Bahkan tempat-tempat yang tsunami besar bisa meluap kapan saja. Kota Kesenuma dikenal sebagai salah satu bisnis perikanan laut lepas di dunia. Sehingga banyak anak magang jurusan ilmu kelautan sebelum gempa terjadi. Dengan hubungan kerjasama ini, Kota Kesenuma mendapat banyak dukungan dari Indonesia pasca gempa. 3 bulan setelah gempa, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya mengunjungi tempat evakuasi sementara untuk menghibur para korban bencana sambil mengirimkan hadiah untuk anak-anak dan memberikan sumbangan ke kota kami pada Juli 2011. Satuan anggota penyelamat BNPB Indonesia, Yus Rizal, datang ke kota Kesenuma untuk membantu evakuasi berbagi cerita pada waktu itu. Selamat pagi, nama saya Yus Rizal, salah satu anggota tim bantuan kemanusiaan Indonesia pada saat terjadi bencana tsunami di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Kami, tim, tiba pertama kali di Jepang pada tanggal 18 Maret 2011. Pada saat itu keadaan memang masih porak-poranda, puing-puing masih berserakan akibat dampak tsunami tersebut. Namun demikian, para pengungsi sudah berada di tempat pengungsian. Tim Bantuan Kemanusiaan Indonesia pada saat itu membawa bantuan selimut sebanyak 10.000 lembar didistribusikan ke para pengungsi. Kemudian yang kedua, tim tujuannya adalah membantu kegiatan SAR, pencarian korban. Namun demikian, setiba di lokasi, kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Kota Kesenuma juga berencana bekerja sama dengan penduduk Indonesia di Kesenuma untuk mempersiapkan pencegahan bencana di masa mendatang. Misalnya kami ke dataran tinggi agar kami paham tingkat ketinggian mana yang kami perlukan pada saat tsunami. Dan warga benar-benar tahu cara mengungsi serta berbagi informasi dalam membuat tempat pengungsian yang layak dan aman. Apalagi, rambu petunjuk evakuasi bencana ditampilkan dalam 5 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sebagai negara rawan bencana, baik Jepang maupun Indonesia, dengan saling bantu, kami berharap dapat membangun kota yang aman mengurangi resiko bencana. Tindakan dan keputusan cepat yang dibuat pada saat bencana akan menyelamatkan lebih banyak nyawa agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini tentang pencegahan dan mitigasi bencana. Tidak hanya itu, hadapi dan persiapkan dalam keseharian kita sebuah tindakan untuk melindungi hidup dan harta benda kalian sendiri.